Lebaran berbeda-beda jemaah. Yang masalah ini yang dipermasalahkan yang muktabar itu ya, bukan masalah hisab-hisab, nggak dibahas oleh para ulama. Yang dibahas itu ketika Saudi melihat hilal sehingga lebaran hari Sabtu, dengan negeri kita Anda melihat hilal sehingga digenapkan Dzulqa'dah 30 hari. Ini yang dibahas para ulama. Adapun masalah hisab nggak dibahas. Bahkan ikhwan, walaupun hari rayanya misalnya hari Ahad misalnya, tapi dasarnya hisab tetap nggak dianggap. Karena bukan masalah hisab atau bukan masalah bertepatannya, tapi bagaimana cara penetapannya gitu loh jemaah. Maka begini, yang dibahas para ulama itu adalah terkait bagaimana kalau satu negeri telah melihat hilal, apakah berlaku untuk seluruh negeri? Maka kalau menurut Syekh Albani, sebenarnya berlaku bagi seluruh negeri. Jadi kalau Saudi sudah melihat, maka seluruh dunia Muslim. Namun pendapat yang kuat bahwa masing-masing negeri memiliki matlak hilal. Dan ini hadis tentang masalah ini hadis Ibnu Abbas. Ya, jadi di zaman Muawiyah bin Abu Sufyan, Muawiyah itu melihat hilal hari Jumat. Sehingga Sabtu itu hari raya. Quraib dari Syam, Muawiyah di Syam, dan Syam Madinah dekat sekali. Apalagi saat itu satu pemerintahan. Iya kan? Ketika Quraib pulang ke Madinah, Ibnu Abbas tanya, kamu kapan lihat hilal? Kata Quraib, hari Jumat. Sehingga Muawiyah lebarannya hari Sabtu. Kata Ibnu Abbas, adapun kami di Madinah, Jumat dah lihat hilal. Maka kami harus menggenapkan, berarti lebaran kami adalah hari Ahad. Ya kok podo ya, hari Ahad, kata Ibnu Abbas. Akhirnya, kata Quraib, perhatikan ikhwan, apakah kamu enggak cukup dengan hilalnya Muawiyah? Apa kata Ibnu Abbas? Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, demikianlah yang diperintah oleh Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, yakni menunjukkan setiap negeri punya matlak hilal masing-masing. Maka ketika terjadi perselisihan antara Saudi dengan Indonesia, ya kita ikut pemerintah Indonesia. Apalagi punya kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ya. Artinya keputusan hakim, ini penguasa pemerintah itu yang melerai, yang menghilangkan, yang mengangkat perselisihan. Bahkan ikhwan, kemarin juga konon katanya ada yang melihat hilal. Salah satu komunitas ya, mengatasnamakan Sidogiri, itu katanya melihat hilal. Oke, kita katakan setiap orang yang lihat hilal tidak masalah, siapapun dia. Karena di zaman Rasul pun demikian. Tara'an nasul hilal, manusia pada saling melihat hilal, kata Ibnu Umar. Faraitu, dan saya pun melihat hilal. Fa akhbartu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu saya kabarkan kepada Nabi. Lalu fasama wa amara nasa bisyamihi. Maka Nabi pun puasa dan memberitahukan manusia agar berpuasa. Dengan sebab penglihatan hilalnya siapa? Laporan penglihatan hilalnya siapa? Ibnu Umar seorang diri. Maka kata ulama, laporan hilal puasa Ramadan itu cukup satu orang. Sah, satu orang muslim. Adapun kalau Idul Fitri harus dua orang. Jadi satu orang tidak sah, nggak boleh. Harus dua orang, nggak masalah dalam masalah ini. Nah, di sini menunjukkan orang yang lihat hilal itu tidak boleh langsung dia melakukan apapun sehingga lapor kepada penguasa, karena tugas mereka untuk menyebarkan kepada manusia. Tidak ada tugas dia, tidak ada hak dia untuk menyebarkan kepada manusia. Adapun lihat hilal tidak masalah. Nah, seandainya pemerintah, penguasa menerima, walhamdulillah. Kalau seandainya menolak, pemerintah menolak penglihatan hilal dia ini, maka dia puasa atau tidak puasa. Kalau dalam Ramadan misalnya, maka ulama khilaf, yang rajih dia tidak boleh puasa. Sebagian ulama puasa tapi sembunyi-sembunyi. Tidak boleh terang-terangan karena akan menimbulkan perpecahan umat Islam. Sehingga puasa pun sembunyi-sembunyi silakan. Karena kata ulama, Allah berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan hilal maka puasalah. Kata ulama ini, maka dia pun puasa. Ulama yang lain mengatakan tidak wajib puasa, bahkan tidak boleh puasa. Karena yang maksud dengan melihat hilal, yakni yang penglihatan hilal yang disepakati oleh siapa? Oleh pemerintah, sehingga puasanya harus ramai-ramai. Kata Nabi, as-saumu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Puasa kalian saat kaum muslimin semua berpuasa. Idul Fitri kalian saat semua kaum muslimin beridul fitri. Dan Idul Adha, penyembelihan kurban kalian saat kaum muslimin beridul adha. Maka jemaah yang benar dalam masalah ini adalah hari raya ini sudah dibulak-balik ini sebenarnya.
ikut pemerintah, dan pemerintah ketika tidak melihat hilal maka tidak perlu memperhatikan hilalnya Saudi Arabia. Yang masalah tentang puasa Arafah. Puasa Arafahnya. Karena sebagian orang berkeyakinan dan memahami kalau puasa Arafah itu ada kaitan dengan wukuf di Arafah. Sehingga kalau untuk puasa Arafah hilalnya harus hilal Saudi. Karena kaitan wukuf. Dijawab jemaah. Bahkan Syekh Utsaimin sendiri, ulama Saudi mengatakan, puasa Arafah pun kalian ikut pemerintah kalian masing-masing. Puasa Arafah. Jadi masalah puasa Arafah tidak ada kaitan dengan wukuf. Tidak harus berkaitan dengan wukuf jemaah. Kenapa? Karena disebut Yaum Arafah, disebut hari Arafah itu adalah kebetulan tanggal itu kaum muslimin sedang wukuf, maka dinamakan hari Arafah. Sebagaimana tanggal 8 disebut Yaum Tarwiyah. Karena Rasul dan para sahabat sedang memberi minum unta sebanyak-banyaknya di tanggal itu. Jadi hanya sebuah peristiwa kebetulan orang Arab demikian. Menamakan hari dengan peristiwanya. Hari Arafah maknanya dinamakan hari Arafah karena kebetulan tanggal itu ya. Bukan tanggal 8, bukan tanggal 10. Tanggal 9 itu kebetulan waktu wukuf. Lah sekarang Indonesia hari Arafahnya ya tanggal 9 Indonesia. Jadi tidak ada kaitan dengan harus wukuf. Tidak cuma. Yang penting kita sekarang hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 8 berarti? Tidak, tanggal 9. Kalau antum kaitan dengan wukufnya di Arafah nanti berarti antum masih tanggal 8 menurut Indonesia. Makanya ada 4 golongan manusia di poin ini. Ada yang katanya puasanya ikut Saudi, ya juga hari raya ikut Saudi. Karena berkaitan dengan wukuf di Arafah. Oke, yang kedua, kehati-hatian. Jadi puasanya 2 kali. Tanggal 9 versi Saudi dan tanggal 9 versi Indonesia. Kehati-hatian. Terus hari raya melok sopo? Melok Indonesia. Hari raya nih. Yang ketiga, dan ini pendapat ini yang benar ya jemaah. Atau yang ketiga yang ini dulu. Kehati-hatian juga. 2 hari puasanya dan hari raya juga melok Saudi. Terus yang keempat ini pendapat yang benar. Puasa Arafah, hari raya melok Indonesia. Sebagaimana diputuskan oleh pemerintah. Nah, kita tidak bicara masalah hisab, enggak. Ya. Masalah hisab enggak bicara. Yang dibicarakan ulama berkaitan bagaimana ketika ru'yah ini yang satu negeri melihat, yang satu belum. Ikut siapa? Bahkan tadi saya dapat pertanyaan, bagaimana dengan suami istri yang beda pendapat, suaminya menyelisih pemerintah, yakni melok Saudi. Ya, melok Saudi. Istrinya ini taat kepada siapa? Maka saya katakan, ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Enggak ada taat dalam maksiat. Ya. Maka kalau memungkinkan, ya kalau masalah ini tidak harus taat suami, karena suami keliru. Tidak harus taat suami. Tapi nek suaminya marah-marah, apalagi sholat idnya dibonceng siapa? Nek dewean kan jauh. Ya. Maka di poin ini para jemaah, kalau tidak memasalahkan, ya tidak boleh mentaati suami. Bahkan tadi sempat masuk WA, Ustadz katanya ibu saya galau. Nah ini galau apa lagi nih? Kurban melok salah satu ormas yang lebarannya Sabtu. Kurban, patungan sapi melok kepada komunitas yang hari rayanya Sabtu. Terus dia kan berkeyakinan itu belum hari raya gitu. Berarti sanda penyembelihan kurban saya. Saya katakan tidak sah. Kurbannya tidak sah karena disembelih belum waktunya. Jadi bagaimana caranya? Ada 3 opsi. Saya katakan minta ditarik, dan kalau memang ormas ini ketoleran, minta ditarik ya, dan harus memberikan. Sudah, namanya orang berkeyakinan itu bukan hari raya. Atau yang kedua, minta sembelihannya diundur. Jadi sembelihan tanggal 11 versi ormas dan tanggal 10 versi pekurban. Diundur. Nek mau alhamdulillah. Nek enggak. Opo yo sing ketiga? Nek ketiga yo tidak sah ngono opsi ini. Pilih mana? Pilih tidak sah. Loh, begitu kan coba. Konsekuensinya kenapa antum enggak sholat hari Sabtu? Karena merasa dia bukan hari raya. Kita kan begitu keyakinannya. Kurban pun begitu. Masa sholatnya sah kurban, sholatnya tidak sah kurban jadi sah. Ya sholat, ya kurban, ya tidak sah. Karena belum hari raya. Bagi yang berkeyakinan itu bukan hari raya. Kan begitu konsekuensinya.
Makanya kalau kurban ya pilih-pilih yang benar. Ana sendiri khutbah nggak jadi. Ana khutbah Idul Adha kan di salah satu komunitas nggak jadi. Ya karena masa ana khutbah 2 kali. Baik. Nah jadi begitu jemaah ya. Sampai endi kok sampai mana lagi? Baik. Berarti puasa 9 hari ya. 9 hari di apa? Di bulan Dzulhijjah, yakni tanggal 1. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu ya harus berturut-turut 9 hari, tapi yang ke apa? Yang ke-9 yang penting itu puasa Arafah, itu boleh. Demikian. Lalu kata Aisyah dalam hadis itu, wa yaum Asyura, dan Nabi puasa hari Asyura, lalu wa salas ayyam min kulli syahr, dan Nabi puasa setiap 3 hari dalam 1 bulan, gitu ya. Baik.